Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Ya, kita mulai. Jadi di sini Bu akan mempraktikkan door to door. Jadi akan ada beberapa peran suara. Jadi beratnya kita di dalam Meet nih. Sebenarnya kan banyak nih teman-teman ya, satu kelas di Google Meet ini ada beberapa. Nah, cuman karena di sini door to door, Ibu perlu yang menjadi ayah, yang menjadi ibu. Jadi ada 2 orang. Sudah entah janjian atau tidak, bisa saja langsung ketika Google Meet ya minta 2 orang, si A dan si B menjadi tuan rumah. Nah, di sini Ibu sebagai penyuluh ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekrek. Oh ya, mohon maaf. Mencari siapa ya? Atau ada apa ya? Oh ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ermalianti dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, mau memberikan penyuluhan seputar dengan persiapan melahirkan atau bersalin, Bu. Kira-kira kalau berkenan apakah boleh? Oh iya, silahkan. Boleh, mari masuk. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ibu di sini apakah bersama Bapak atau ada keluarga yang lain? Oh iya, ada. Saya bersama Bapak. Oh, boleh dipanggil, Bu, Bapaknya. Oh ya, sebentar. Tuk, 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 tuk. Nah, kemudian datang Bapaknya. Duduk di ruang tamu, diambilkan air minum, ada snack. Nah, kemudian di sana kita duduk. Oh iya, mohon maaf Bu, ini saya mau membagikan brosur terkait dengan gambaran persiapan melahirkan. Nah, silahkan Ibu dilihat. Oh iya, mohon maaf Bu, kalau boleh saya tahu Ibu dan Bapak sudah berapa lama menikah? Kami sudah 2 tahun. Oh, sudah, mohon maaf lagi sebelumnya sudah punya anak? Oh ya, sudah 1 orang dan ini alhamdulillah saya lagi hamil yang kedua. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, baiklah Bu, Bapak mohon izin saya mau memberikan penyuluhan terkait persiapan melahirkan. Kira-kira Bapak Ibu apakah siap menerima materi atau penyuluhan yang saya berikan? Oh ya, silahkan. Ya, alhamdulillah. Kita interaktif saja, Bu ya. Nah, jadi di sini saya mau menyampaikan beberapa poin terkait dengan persiapan melahirkan atau bersalin. Nah, jadi di sini kalau Ibu sama Bapak biasanya datang ke bidan, nah ini memang perlu, Bu ya. Kalau di awal-awal kehamilan tidak mengapa 1 bulan 1 kali. Namun kalau ketika sudah di atas 4 bulan, nah itu boleh jadi perlu beberapa kali kita konsultasi ke dokter. Termasuk juga di sini Bapak selaku suami, nah ini mendampingi Ibu ketika berperiksa saat kehamilan. Biasanya seperti apa Ibu kalau apakah ke bidan atau ke dokter? Oh iya, biasanya saya diantar suami saya periksa ke bidan dekat rumah sini. Oh, luar biasa ya, alhamdulillah. Berarti memang Bapak betul-betul siaga ya. Oh, tentu saya harus siaga. Nah, selanjutnya ketika bersalin, nah ini pastinya memang memerlukan biaya Bu ya. Nah jadi persiapan tabungan dan dana cadangan untuk biaya persalinan itu penting. Nah termasuk juga siapnya kartu jaminan kesehatan nasional. Kalau saat ini memang ada kartu JKN atau juga kartu BPJS, nah kesehatan setempat yang sebenarnya kalau kita sudah punya BPJS, kita sudah terdaftar di rumah sakit tertentu, atau biasanya kita juga langganan, Bu. Misalnya, biasanya kita datang ke bidan siapa, nah kemudian ada rekomendasi ketika mau melahirkan ke rumah sakit yang dirujuk. Oh iya, memang seperti itu Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Nah, termasuk juga di sini sebenarnya kalaupun selain suami, keluarga dan masyarakat itu memang diperlukan juga untuk menyiapkan kesadaran jika sewaktu-waktu diperlukan. Boleh jadi bapaknya ketika tidak ada di rumah, nah jadi ada keluarga yang siap. Kemudian berikutnya, rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Nah ini, jadi pastikan ibu dan keluarga menyepakati persalinan. Nah ini dalam dan sudah
kalau di dalam kesehatan itu ada stiker, Bu. Ada stiker P4K, nah ditempel depan rumah ibu hamil. Nah ini. Kemudian juga yang perlu disiapkan ada KTP, kartu keluarga, dan keperluan ibu dan bayi. Nah, yang akan dilahirkan. Biasanya ada list, Bu, di internet juga sudah mudah sekarang itu disiapkan persiapan melahirkan, pakaian-pakaian bayi termasuk juga pakaian ibu hamil, sehingga dalam satu koper atau satu tas itu tinggal kita angkat aja lagi ketika mau melahirkan atau bersalin di rumah bidan atau di rumah sakit. Sehingga kelengkapan yang memang sangat inti untuk diperlukan itu ya KTP dan kartu keluarga, karena ini dalam rangka mengurus di rumah sakit atau tempat persalinan. Kira-kira apakah Ibu dan Bapak sudah menyiapkan? Oh ya, alhamdulillah kami sudah menyusun beberapa persiapan untuk melahirkan, ya alhamdulillah. Nah, terakhir saya juga mau menyampaikan bahwa rencanakan ikut keluarga berencana, Ibu. Nah, jadi setelah bersalin, tanyakan ke petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Nah, dalam hal ini keluarga berencana biasanya dokter persalinan ketika kita mau keluar dari rumah sakit, nah itu biasanya memberikan kesempatan kita untuk bertanya-tanya terkait dengan KB atau keluarga berencana. Bagaimana Ibu dan Bapak? Ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan? Oh tidak ada Ibu, terima kasih banyak. Saya jadi tergambar bahwa memang kita harus menyiapkan beberapa hal yang boleh jadi sewaktu-waktu kita akhirnya tidak merasa kepepet lagi, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Memang harus seperti itu. Persiapan persalinan ini memang penting, tidak bisa dianggap sepele sebenarnya, karena banyak Ibu fakta-fakta saking menyepelekan, oh nanti-nanti saja, ternyata belum genap 9 bulan sudah keburu mau melahirkan, sedangkan yang dibawa itu cuma apa biasanya itu sarung. Nah, kemudian kasihan ibunya untuk ganti baju dan sebagainya, menunggu dulu. Nah, ini makanya memang ketika kita sudah siap, maka aktivitas kita di dalam rangka menyambut kelahiran si bayi juga siap. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan kembali? Oh, tidak ada. Oh, ya, terima kasih. Ya, semoga Ibu selalu sehat, Bapak juga menjadi suami siaga. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan, bisa memberikan penyuluhan terkait dengan persiapan melahirkan atau bersalin. Ya, terima kasih Ibu. Saya mau pergi ke rumah sebelah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu demikian praktik ya untuk door to door. Nah, sehingga sebenarnya nanti kalau kalian dengan komunitas PSK misalnya, nah, jadi mohon maaf misalnya di kelas kita kan ada sekitar 20-an ya, pilih aja misalnya 5 orang. Nah, 5 orang di kelas secara interaktif berperan di sana, tapi biar tidak perlu persiapan tidak mengapa ya, sehingga memang kayak original berjalan sebagaimana apa adanya. Nah, ini. Namun memang saran Ibu ya tadilah ketika kita memberikan penyuluhan itu kan memang harus siap. Nah, siap dengan apa? Dengan materi yang akan kita berikan kepada orang yang akan kita suluh. Nah, termasuk juga ketika memberikan konseling. Ya, ini dari Ibu, contoh dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPI, salam konselor muda.